Alhamdulillahil wahidi fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Ja'ala sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang menghormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus musalah Al-Ihsan Ihsan Sikarcuy. Kemudian yang ambo sayangi anak-anak ambo yang alhamdulillah kalau mencari awak dari semangatnya dia begitu tinggi. Dengan adanya anak-anak kita kok mudah-mudahan tetap hiduplah gairah agama di negeri awak. Karena beliaulah yang akan melanjutkan perjuangan awak nanti. Tentu berharap besar awak kepada anak-anak awak. Kemudian memuji kita akan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas rahmat daripada Allah dikumpulkan kita pada malam hari ko tak lain dan tak bukan karena rahmat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita ke Nabi pertama banyak sabit nama Nabi cinta. Baik caranya selawat. Yang kedua kerajukan apa yang disuruhkan, yang disukai orang yang wajib cintai. Nabi Muhammad menyuruh wa ibadah wa ibadah. Nabi Muhammad menyuruh baca Quran wa baca Quran. Kemudian menjauhi hal yang tak disukai oleh orang yang wajib cintai. Jangan lakukan maksiat, jangan lakukan mungkar dalam kehidupan awak. Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, mau perkenalkan nama Allah Muhammad Khairul Miftah. Siapa namanya, Bu? MD Nurul Ulum. Nurul Ulum. Kunci. Cahyo di ilmu. Jadi ambo lengrang wakjo, ambo ada sibo. Lain wakjo dong. Nah, sana kali wak. Cuma tujuan cek dipuji. Kemudian ambo termasuk dari penyuluh Kecamatan Cadoh. Mungkin itu saja perkenalan singkat Bu. Aku ada tanya-tanya menarik ya. Tapi ikut Bu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Iya, Bu. Ibu sembahyang aja dulu. Dulu dia. Laya dojo nan munkar di kerajaan atau nan keji di kerajaan.
Salah salat tu. Ya, Bu. Dia salah salat. Itu salah. Awaklah salat dari sejak badia bahkan sejak titik Allah mengerajukan yang namanya salat. Lah pandai awak membaca menulis baru ataulah sakadang anak-anak awak apa dia aja salat. Dah awak salat dilapi ada gaya dulu supaya masa salat. Tapi nyatanya salat yang kita lakukan tidak mencegah dari perbuatan keji dan salah kata Allah tu. Kok Allah ada salah? Dalam salat tu kalau nang salat menurut bahasa ya, Bu. Pekerjaan nan dimulai dengan takbir, nan disudahi dengan salam, dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang dikhususkan. Ada syarat, ada rukun, kemudian ada sunnat dalam salat. Awak harus bisa bedakan itu. Nah, syarat salat. Kalau syarat berarti di luar salat. Di luar salat kerajaan. Ada syaratnya dulu, maka awak akan salat. Syarat yang pertama dari salat ko adalah namanya Islam. Ya, Bu? Islam. Jadi Islam tiba di orangnya Muslim. Tiba di agama namanya Islam. Tiba orang yang beragama Islam Muslim. Jadi orang Muslim. Awak lah orang Muslim, Bu. Muslim atau Muslimah. Allah, Bu. Maka dituntutlah untuk melaksanakan salat. Dari kata-kata Muslim, maka nak masuklah satu orang yang kafir. Orang yang tidak beragama Islam tidak dituntut untuk salat atau tidak diwajibkan salat. Kenapa? Karena kurang salat. Tapi apakah orang kafir kau dituntut untuk memperbuat salat? Dituntut. Orang kafir dituntut untuk memperbuat salat dan dituntut untuk memenuhi syarat-syarat salat. Kalau tidak akan ada dalam Al-Quran. Kata Allah, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Ada dari orang kafir. Lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk dari orang salat. Padahal dia kafir. Berarti orang kafir dituntut untuk salat dan dituntut untuk syarat-syarat salat. Jadi bagi orang kafir tetap dituntut salat. Satu dan kedua. Yang kedua dari kata-kata Muslim. Siapa yang kedua? Orang membak KTP Islam. Tapi nya musyrik. Aku sebagai Islam, tapi musyrik. Kalau Muslim musyrik berbeda. Orang yang mensyirikatkan Allah, mensekutukan Allah baik pada zahir maupun pada batin. Bahkan menyekutukan Allah pada zahir, pagi sembahyang awak, sudah itu memintalah kepada selain Allah secara lain. Meminta awak kepada jin dan minta awak kepada syaitan. Masuk awak kata bukan sembahyang awak. Itu meminta ke Allah yo.
Kalain Allah yo. Makanya musyrik istilahnya. Mensyirikatkan ka Allah wa minta kalain Allah wa minta. Lebih nak suka Allah ketika Allah diduakan. Awak kan nak suka diduakan apa? Jujur selalu. Kalau seandainya ada pun yang diduakan sikap nanti dalam tak suka diduakan. Ya, bu? Ya. Awak seram je. Tanda awak tak suka diduakan, Allah pun tak suka lo diduakan. Nah, jalih mana tak? Jalih. Maka lebih baik orang musyrik daripada orang kafir. Kalau orang kafir dia jalih tak? Nah, jalih dia mentiadakan Allah sebagai Tuhan. Tapi kalau orang musyrik nyaka Allah Tuhan, kalain Allah nya minta pada lahir. Kemudian adalah musyrik pada batin, syirik pada batin. Pada lahirnya hanya meminta kepada Allah. Tapi di batinnya hanya berbuat untuk selain Allah. Hanya tu di antaranya awak lagi datang ke surau, datang ke musala untuk mengaji, ya bu, untuk salat jamaah. Tapi dek datang awak tu dek kawan meninggahi cekok. Kalau tak ada kawan meninggahi, anda beliau dah. Dek karena sia awak datang lain. Karena kawan. Wak ibadah awak karena Allah yo. Karena kawan yo. Yalah. Atau supaya rajin awak ke surau kecil orang. Nah, bang kau rajin majlis taklim terus. Awak kan rajin. Awak kan wanita salihah. Awak orang yang salihah. Awak rajin ke surau. Awak orang yang taat. Dek karena itu awak kain. Bukan dek karena Allah. Beramal awak karena sesuatu yang lain. Masuk kepada syirik. Masuk. Itu makanya istilahnya syirik itu ada yang khafi, ada yang jadi. Kalau nan khafi pada lagi terang-terangan. Nan khafi ko bandoan-doan. Jadi siapa si dia khafi kini ko? Tidak bisa tahu. Awak yang tahu serang. Apa niat, apa tujuan awak dalam berbuat baik? Apa niat dan apa tujuan awak dalam melaksanakan ibadah? Ketika ibadah dan perbuatan baik yang kita lakukan memang karena Allah, lillah ta'ala, lepas dari syirik. Tapi perbuatan baik, perbuatan ibadah yang lakukan kepada lain Allah, masuk kepada orang musyrik. Ketika orang yang musyrik kalah yang melaksanakan salat, maka salatnya tak akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Walaupun sembahyang mana awak tengah langit, dan wajib 7 kali rakaat, buat tambah tahajud 3 rakaat, duha 8 rakaat, lalu dari sembahyang lain. Tapi awak siap je baru ibadah yang awak lakukan karena orang lain, maka salat yang awak lakukan itu belum lagi mencegah dari perbuatan keji yang munkar. Karena dalam syarat Islam lah kurang menjawab. Kurang cie baru. Syarat pertama lah kurang. Makanya kebanyakan dari orang tu maka dicarilah keimanan dulu. Dicarilah akidah dulu. Maka Nabi yang paling pertama Nabi ajarkan kepada umat Islam, kepada masyarakat, dan pertama didakwahkan Nabi adalah akidah. Bukan ibadah, akidah dulu. Makanya syarat salat itu Islam. Dengan Islam masuklah kepada akidah dan benar. Akidah dan betul. Kalau akidah awak salah, maka kurang satu syarat bagi awak.
Yang kedua tadi, yang kedua pertama orang kafir, yang kedua musyrik, yang ketiga orang munafik. Muslim, musyrik, munafik, kafirun, itu berbeda. Beda tu, beda kelompoknya tu. Tapi non musyrik dan munafik kau tetap mengaku sebagai muslim. Nah munafik ke siapa? Iza haddatha kadzaba. Kalau dia bagi berita bohong. Kalau kecil orang ini hoak. Berita hoak, penyebar hoak. Berarti termasuk alahnya kepada orang munafik. Ada yang kedua apa? Iza wa'ada khalafa. Apabila berjanji menyalahi dia. Tidak sesuai dengan janjinya. Janjinya datang pukul 1, tibanya pukul 3. Itu demikian. Ada orang awak ke mantenunya. Janji karet. Kalau jam 1 itu dia jam 1. Kalau jam 2 dia jam 2. Kalau jam 3 itu lah dia janji. Kau lain tak tahu kabar baik. Tak ada kabar dari itu. Kalau zaman ini kan lah canggihnya. Kau berhalangan mah, lepas pecah lu. Dah jadi kini lo, atau lambe dah mungkin jadi kini lo. Karena lah disuai. Yang mungkin aku kan tak doa lo. Kabar indah, berita indah. Dari tunggu lah jam 1, jam 3 tiba. Yang terakhir. Kalau orang munafik, iza tu'minu khana. Apabila dipercayai, berkhianat. Wak percaya kanya. Wak punya rasio. Kecil awak ke kawan kau. Ambo punya rasio punya kecil-kecil kurang tak? Tak. Tu kau ceritanya ke kawan kau rasio banyak kecil-kecil kurang tak? Kau ada saya tahu juga, yang kecil orang benda, tidak. Tapi kau dan sudah lagi kau dan tu nak, kau dah siwa, yang kecil kurang tak? Tidak. Jadi itu kurang syarat salat harus Islam. Non Islam tu iyo sama nama Islam. Di antara Islam kuat, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang selamat muslim lain dari lisannya, dari lidahnya dan dari tangannya. Maknanya selamat orang lain, tidak terganggu orang lain dek muncul awak. Tidak terganggu orang lain dek kelakuan awak. Itu dan ramus. Tapi tagaduh aja orang yang berjuang awak baru, tagaduh aja orang lain yang perangai awak baru. Nan kecil hadis kau ndak katuan lah yang muslim lah. Karena orang tegang ganggu, orang tegang tagaduh. Allah macam itu awak kau. Jangan jawab seserang. Kalau lain itulah dapat apa syarat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Syarat pertama baru. Kalau tara Allah kan mudah semua bacanya. Salat sembahyang Islam lu. Awak Islam. Tapi Allah kan sabana Islam. Kan itu yang menjadi pertanyaan bagi awak kadiri awak surang. Tanyalah bagi awak kadiri awak surang Allah dan kugo dia mana orang Islam atau Islam KTP atau Islam mirip saja. Islam keturunan baru ke Islam dia apa awak Islam dulu. Ini awak Islam dulu. Ini dari ini awak Islam dulu. Itu ke Islam ini. Seandainya waktu itu dilahirkan dalam keluarga tidak orang Islam, keluarga orang kafir, apakah lahir akan orang Islam? Ada tak tu ni?
Ada tentulah. Makanya dalam berakidah itu, berkeyakinan itu bukan cukup dengan syariat saja, tapi juga didukung oleh akal. Makanya hukum itu 3. Hukum itu ada hukum akli namanya, yang kedua hukum syar'i namanya, yang ketiga hukum adi. Yang hukum akli ko akal yang menghukum. Akal yang menghukum. Contohnya alam ko awak ada, nan ada, tentu ada nama madukan. Dan ada ko tentu ada nama madukan. Kalau awak doa, dek doa awak je awak, ya bo. Dek doa awak je awak nikah je doa, apa doa? Apa mak awak tu doa tu? Aduh, dapat yang mana nikah je. Apa yang mana doa? Lancun dah. Kalau dia tertentu mungkin tak ada kesudahan alam saja. Sama juga. Kalau sama juga tentu ada orang yang pertama dan maduan dan tak diadukan. Adunya gairu wujud istilahnya. Wujudnya gairu mau. Adunya tidak diadukan. Adunya tidak diadukan. Karena menyalahi bagi yang hawa hadis, menyalahi bagi yang baru. Ado tidak diadukan, berarti ada dengan sedih. Itulah yang Allah, adonya Allah. Tapi kalau adonya diadukan, tak beda jawab. Sama jawab. Awak ada diadukan. Makanan makan sembah adalah orang yang adonya tidak diadukan. Tapi inilah yang mengadukan. Dia tidak diciptakan, tetapi dialah yang menciptakan. Siapa? Yang bernama zat yang wajib wujud, yang bersifat dengan sifat yang sempurna, yaitunya Allah. Zat dan wajib ada. Adanya gairu maujud, nan tak diadukan. Sifatnya sifat yang sempurna. Tak ada sifat kurang pada zat kurang. Tak ada sifatnya nasaroman jawab. Tak ada satu pun makhluk yang mencapai kepada sifatnya. Itulah yang namanya Allah. Itulah yang maksudnya. Dan karena beliaulah, karena Allah ko lawak ibadah. Dan diadukan awak ko lah untuk menyembah kepada Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Itu Allah. Tak kamu dah. Tapi itu kecil Allah. Dan menyembah kepadaku lah. Tapi kepada Allah. Keberadaan awak ko pada hakikatnya untuk mulia menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah menyembah kepada Allah atau tidak menyembah kita kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, tidak mengurangi derajat Allah. Beribadah awak seluruh manusia di bumi ko tidak akan menaikkan derajat Allah, tidak akan bertambah derajat Allah di ibadah awak dah. Tidak akan bertambah derajat Allah, tidak akan berkurang derajat Allah dewa dah ibadah. Tak pengaruh ke Allah keberadaan awak. Di dia awak kata jawaban dia, di dalam salat itu syarat yang pertamanya adalah Islam. Coba Allah Islam. Allah ya awak berkeyakinan awak sebagai orang Muslim dan awak lakukan syarat-syarat sebagai orang Muslim. Jika terjadi kesalahan, jika terjadi kekhilafan,
itu dalam keadaan lalai dan dalam keadaan lupa. Ketika berbuat salah dalam keadaan lalai dan lupa, maka bersegeralah kembali bertaubat kepada Allah. Kemudian syarat yang selanjutnya, Allah Islam tadi dah bahas. Yang kedua, balik. Nah, balik dulu baru wajib baru wajib salat. Kalau tak balik tak wajib salat. Bila batasan umur balik kau? Lah, ada yang 5 balik, ada yang 6 balik, ada yang 7 balik, ada yang 10 tahun balik. Ketika lah ada tanda-tanda balik kepada dirinya. Baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki sudah mimpinya. Nah, dah mimpinya. Kalau perempuan sudah ada tanda-tanda haid kepada dirinya. Kasihko anak ibu, kalau ibu punya anak, lah ada tanda-tandanya akan balik. Baik laki-laki atau perempuan, wajiblah di situ majan akidah balik kanyo. Mengulang syahadatnya balik. Dan cukup syahadatnya waktu MDA saja. Yang kan lain membaca syahadatnya waktu mengaji seperti ini, dia syahadatnya. Tapi wajiblah diulangkan kembali ketika dia balik. Teman-teman ibu harus tahu dengan kondisi anak awak, jangan lalai awak dengan anak awak. Harus awak perhatikan anak awak. Agi anakku perhatian. Ya boh. Anak kini dek kalau kurang perhatian dari orang tuanya, mencari perhatian di orang lain. Ya boh. Ya. Bagi seorang ayah betul kurang perhatian awak karena bujang awak, karena gadis awak, nak akan mencari perhatian yang lain. Betul itu anak awak, karena perhatian dari awak yang kurang, pendidikan dari awak yang kurang. Ketika sempurna perhatian awak kepada anak, kepada keturunan awak, makanya tidak akan mencari perhatian yang lain dong. Iya bu, tak jadi bu, tak jadi benar bu. Dek kelalaian awak, carinya anak awak perhatian adalah yang lain. Sana matinya, betul. Dek no kurang perhatian. Maka panuhilah perhatian kepada anak, kepada keturunan supaya jangan masuknya kepada jalan yang salah. Dilaluinya jalan yang salah kok. Dicarinya perhatian yang belum sepantasnya, yang belum sewajarnya, itu yang dicarinya. Tidak usah salah karena awak yang salah. Supaya selamatnya, agialah perhatian awak. Karena bukan awak kau sebagai orang tua saja bagi anak tu. Jadikanlah awak kau sebagai tampik curhat bagi anak tu. Nyaman anak tu nak jawab. Nyaman anak kau ibunya, nyaman anak kau jo ayahnya. Apapun masalahnya akan ceritakan awak. Tapi kalau nak awak buat nyaman anak awak jawab, ia akan tutupi masalahnya dari awak. Bahkan takutnya kali awak. Jadi anak tu termasuklah disahabatinya. Ada kalau awak memang sebagai orang tua menegurnya dengan karib. Dan ada kalau awak tu sebagai sahabat. Sebagai sahabat pun nak kawan bermain dia. Tampik inyo tampik inyo berbagi. Tiba dia anak-anak bang kau disuruh aja sembahyang. Ada anak-anak yang ketik ini kau suruh aja sembahyang. Dan pertama tarbiyah untuk mendidik. Ketik tanjo kadang tabau tunggu terbah tidur. Betul dan awak arahkan dalam salat.
Nah, lak petik atau dia suruh salat. Pindah salatnya boleh dihukum. Nah, dilacui. Boleh dilapianya. Dia kinya. Dihukumnya. Kalau ada sembahyang. Kalau lah kadang yang sedetik lapih lah 10 tahun umurnya. Nah, dan lupanya surang. Nah, pisah aja dari dewa. Kok berdua je lelok, semuanya lelok di dapur kan? Nah, luarnya lelok di kandang kan? Nah, itu termasuk kami memisahkannya supaya jerah, supaya dia tak kuat. Itu syarat yang kedua, badia. Nah, kemudian yang ketiga berakal. Nah, badia berakal. Di badia di berakal itu beda. Kalau yang berakal ko melakukan dan bertemu orang gila. Orang gila tak wajib dia salat. Nah, kalau ada salat orang tanya sedo. Nah, dan bertemu kalau tidak perempuan, kalau tidak salat berarti perempuan yang tidak salat. Kalau tidak ketik, tak salat. Kalau tidak, nak tiga kok. Nah, kalau ada orang nak salat, hanya salah halanya. Nah, mungkin kurang salat-salatnya. Nah, kurang salat. Banyak orang nak salat nampak dua, ya bu? Ya, kok panggil orang tu minta. Salatnya dan juga sang tolak orang tu. Karena awak disuruh bagus, suruh sabang kau nak sembahyangnya. Dan pertama mungkin dia perempuan. Karena yang dilarang perempuan sembahyang tu perempuan yang haid. Kalau tidaknya perempuan ada laki-laki. Berarti dia alun balik. Nah, kalau alun balik aja deh. Lah kadang. Berarti yang ketiga. Jadi tidak terlalu baginya kurang dan sembahyang. Berarti nya kurang baginya syarat untuk salat. Kalau kurang syarat salat tidak sembahyang loh. Nah, tapi kalau dah cukup syarat salat akan salat. Jadi yang ketiga kedua lah majnun. Orang yang gila. Nah, termasuk gila kok pada dasarnya dan majnun itu kan gila akalnya. Ya bu, gila akalnya. Mungkin saja orang kok akalnya sehat tapi gilonya ke dunia. Gila aja. Nah, gila aja orang. Tapi kalau kaji fikihnya yang dimaksud adalah orang yang gila akalnya. Tapi ada nampak ada orang tidak gila akal, mungkin gila yang lainnya. Nah, kok gila ratu, kok gila pangkat, kok gila dunia, gila kerajo, gila manusia. Nah, banyak macam gila kok. Walaupun pada syariatnya, dan gila kok dimaksud gila akal. Nah, ada selain orang gila akal. Yang kedua daripada orang bakal, orang nan pingsan. Nah, orang nak sadar dirinya ketika itu ini pingsan, karena berakal ketika itu. Orang pingsan tidak berakal ya, nah, orang pingsan tak berakal. Maka bagi orang pingsan, katikonya pingsan. Nah, kau katikonya pingsan bahwa tidak wajib dia salat. Tapi kalau kata jawabnya, wajib di situ luput salatnya ketikanya pingsan, maka mengqada. Termasuk adalah orang yang tak berakal ko orang nan talalo. Ewo, awak lalo. Dek lambe lalo malam, jam 2 baru lalo baru. Terjaga jam 8 pagi. Nah, ketika awak lalo, nak kan tanya nak kan ketika lalo, ewo.
Ketika lalu tu tidak wajib salat berdua orang. Ya, ketika lalu. Sebab itu kena akal awak nak tahu lah ketika itu. Ketika akal awak dah, tetapi dah terjaga awak lah banyak kau lihat. Wajib salat ketika ini. Luput salat subuh awak. Maka mengqada lah dan wajib. Tiga lewat. Kemudian alai syarat selanjutnya syarat-syarat dah tiga bro. Suci anggota dari hadas. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Kalau yang hadas besar kau penyebabnya pertama zal. Turun mani. Yang kedua hubungan suami istri. Kemudian haid. Kemudian nifas. Ada yang syarat mandi wajib. Caranya yang mandi wajib. Dan mandi wajib ke apa? Bisa menyampaikan air kepada seluruh tubuh. Lah dari ujung abu awak sampai ujung kaki awak sampai ia danau. Sampai ia yang mengalirkan air. Itu mandi. Dan airnya nama air yang suci lagi mensucikan. Kadang kebanyakan orang ya bo. Inya mandi. Tapi air seketik. Ayahnya sendiri. Mandinya berbalik ayah di badannya juga balik ke dalam ember. Lah berbalik ayah ke dalam ember, maka ayah itu bukan lain ayah yang suci lagi mensucikan. Sekali siram awak baru baca ayat ember. Kadang orang itu je yang disiram mana. Boleh rendah ember. Tak sah mandi awak tidak. Kalau tak sah mandi awak, tak sah salat awak. Ia pening-pening salat awak. Makanya dalam mandi itu memang harus berhati-hati. Ayahnya untuk awak mandi kau menjadi perhatian bagi awak. Mau mandi, benda mandi benar ditabik. Kalau yo kabambe mandi, hati-hati jangan sampai balik ayah di badan awak masuk ke dalam ember dan jumlah ayah dalam ember segetik. Kalau lain banyak dapat lain 20 itu dia. Kau tak baca mana dia dapat. Wak mandi dalam saya tabik baru Ustaz. Mandi dalam di dalam. Anak tak baca anak enggak ayat pada waktu. Itu dia. Kalau jumlah ayat lah banyak. Karena kau nak cok terjadi. Bak kita yang itu je nak disiram-siraman. Jadi berhati-hati dalam menggunakan air ketika mandi. Ya pandai-pandai awak beribadah. Awak alun dalam keadaan suci lah. Karena dalam hadas hukum beda dengan najis. Hadas dan najis itu beda ya. Kalau hadas hukum, kalau najis bedanya tu. Contohnya orang yang haid tu kenapa tak boleh dia masuk ke dalam masjid? Yang kadang mengotori masjid dah. Dia tak mengotori zahir dia tak. Tapi nyo dalam keadaan berhadas. Dan hadas hukum nak nampak beda dengan najis. Kalau najis bedanya si ayam. Jadi nampak tahi ayam. Itu ain dia tu mana tu najis. Itu najis. Kalau hukum dah nampak. Jadi keadaan orang yang haid itu ketika dia masuk ke masjid, kenapa dia kotori masjid? Karena keadaan dirinya tidak berhadas. Hadas besar. Tak boleh. Menetap di masjid tak boleh. Orang haid tak boleh menetap di masjid.
Di mana man? Jangan masuk ke ruang kali dengan masjid. Dalam saja dalam seperti itu karena Nah, seperti itu. jangan lah buat. Dan masjid itu nama kau. Apa kau di dalam saja masjid? Nah, masjid kau dari perkara itu masjid sadonya tu. Musala dan masjid apa kau beza? Itu lain. Samo. Beda atau sama? Samo. Beda atau sama? Nah, Masjid tempat sujud, Salat. salat. ada masjid. Musala kan tempat salat roh. Masjid tempat sujud. Kalau di rumah awak buat kamar cik, kalau di musala tu mesti tu tidak. Kalau siko, Musola tempat salat. wow, kalau siko wow. Kau salah kau. Salah kau mesti tu. Salah. Kalau orang haid menetap di musala kau ada suruh tidak. Dan menetap kau tak sementara tenang. Itu nak tahu. Kalau nak menetap kau apa jalan mereka nak tahu. Jadi orang yang haid itu dia boleh lalu di masjid. Nah, kalau ada jalan ke tempat mandi ke kuburan, tapi lalu dalam masjid dia lalu je sen. Dah dia diam dah. Kalau tagak di sana itu dah tetap tu. Kalau berjalan itu lalu lihat, tapi sekali itu dia boleh lalunya. Dah dia berjalan lihat tau. Jadi nak masalah aku sedih ke tak? Tak. Ya rumah Allah yo. Tapi hukumnya bagaimana? Apakah sama menghukum musala dengan menghukum kepada masjid? Beda. Beda. Nah, beda. Itu masjid yang ada kalau tahiyatul musallat adalah tapi awak disunahkan salat di tampik dan baru awak datangi. Tampik ko baru masuk baru sunat buat salat di situ. Makanya dia musallat salat sunat dah. Bila satu masjid tu. Nampak? Kalau di masjid dah masjid boleh iktikaf, musallat dah. Jadi masjidku memang tampik dalam dikhususkan dijadikan dijadian yang masjid. Cuma punya beda antara masjid musala. Di masjid kamu buat musala bisa, tapi masjid tidak. Ada syaratnya syarat masjid kau. Salah satunya tanahnya tanah wakaf untuk masjid. Tanah wakaf untuk masjid. Alun dibangun masjid lain, tapi tanahlah diwakafkan untuk masjid. Kalau ada tanah wakaf untuk masjid, berarti orang punya tanah itulah tanah masjid tu. Tak boleh orang lain minta istilah itu. Tapi kalau tanah wabil lah tempat orang sembahyang. Tapi ke masjid, boleh orang lain juga sini. Jadi antara masjid dan musalah kau berbeda. Masjid didirikan Jumat, musalah tidak. Di musalah di masjid bisa buat di kamar awak buat musalah semua. Di rumah awak buat musalah tapi masjid tak bisa buat di rumah. Pada dasarnya ini tetap masjid. Kalau di orang Arab musalah pun nak ada. Ini masjid sebenarnya. Tapi masjid yang dimaksud tu adalah tampik yang didirikan Jumat. Kalau orang Arab masjid saja dulu. Masalah apa masjid saja. Buat tampik sembahyang rumah masjid saja dia orang awak jadi dia beda. Kau masjid kau salah kau surau. Kamu salah kau semuanya surau.
Nah, kalau surau tapi orang sembahyang itu sama salat. Nah, tapi beda di masjid. Boleh, salat dia sama dengan surau. Nah, tapi masjid yang boleh tahu. Nah, kalau masjid tidak boleh. Sama dengan orang haid masuknya ke surau. Nah, sama juga masalah, tapi ke masjid tidak boleh. Apa dosa? Jadi syarat yang selanjutnya akan salat itu suci anggota. Membaca. Orang haid boleh tak membaca Quran? Membaca boleh. Membaca boleh, menyentuh boleh. Nah, menyentuh mushaf tak boleh. Nah, membaca sunnah juga, baca sunnah dihafal juga boleh. Tapi kalau awak kaca Quran kau tak boleh. Berdosa. Sama. Tafsir sama di Quran. Tafsir di Quran tidak. Nah, berbeda. Ketika ada Al-Quran, Quran isinya, kan itu yang mushaf. Kemudian ada nama campur, Quran terjemahan, kamu sawab, atau Quran tafsir, kan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab dan itu Quran leo. Jadi katakan dia bahasa Arab Quran. Tapi bilang kata itu saya, aku Quran enggak. Nah, jadi bahasa Arab Quran. Tanya di orang itu bahasa Arab. Pindah dia nama bahasa Arab Quran. Nah, kalau lah toh Quran kau khusus Quran sesinya, maka tidak boleh di situ. Nah, yang kedua, ketika baca buah Al-Quran dan lain Quran, maka pandanglah nama yang banyak dulu. Nah, nama yang banyak Qurannya atau tafsirnya. Nah, kalau banyak tafsirnya, boleh pendapat kata satu kata pilihan. Nah, kalau banyak Qurannya, tidak boleh satu. Kalau selesai dua. Kalau awak narurang menggalih Al-Quran kerajua awak padusi kuha. Haid awak menggalih Quran kerajua apa alai. Kamu menjadi masalah. Apa kau nak mengalih awak selama haid? Nak kan awak? Nak kan jual awak? Yo kerajua itulah kerajua itu buku. Toko buku. Kau nak buku biasa dan di bawah. Termasuk Quran itu Injil jual. Kalau ada Taurat jual. Nah, jadi bagaimana ketika itu awak dalam keadaan haid, kini awak menjual Quran kepada awak. Maka jalankan wanya jadikanlah itu sebagai benda, bukan sebagai Quran, sebagai harta. Jadi nama pandang itu kan isinya lah. Nah, tapi sebagai harta, karena itu adalah harta benda, maka kau sebagai harta, bukan sebagai Quran. Kalau kau sebagai harta, tidak ada pahala bagi orang menyentuhnya, dan tidak ada dosa. Karena itu satu-satunya jalan keluar yang ditunjukkan oleh ahli fikih. Jadikanlah itu sebagai harta benda. Nah, jadi tidak ada, jangan niat doa menyentuhnya sebagai Al-Quran. Kalau niat kami menyentuh sebagai Quran, dosa. Nah, jadi ikut sentuh karena ikut milik barang yang berharga bagi harta wak sentuh benar, bukan sebagai Al-Quran. Itulah dalam keluarga. Jadi solusinya ada sebenarnya. Yang penting apa? Banyak. Tadi suci anggota dari hadas kecil dan hadas besar. Jalannya kalau hadas besar dengan mandi, kalau hadas kecil dengan berwuduk. Dalam wuduk ko jaleh lo dua nama dan rukun wuduk, nama dan sunnah wuduk.
Jangan bikoh dalam wudu kecil dan sunat wajib. Dan wajib sunat. Kata baru punya karena ya. Nah, ada bertemu wudu. Niat dulu. Kalau dan wudu niat dulu. Nah, kalau istinja, itu ciri sampai dulu. Nah, kalau istinja dulu. Ciri pokoknya dulu. Nah, kalau wudu, bertemu dari ini, niat. Dan niat qasdu syai' muqtaranan bi fi'li, menyengaja sesuatu serta memperbuat. Kalau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Fardu. Itu lafaznya. Nah, baca aja tuh. Kalau nanti maksud sebenarnya tidak tu doh. Kesengajaan tu supaya mudah untuk kesengajaan tu, maka baca lafaznya nawaitul wudu'a. Kalau orang tak macam nawaitul wudu'a, kamu wudu apa? Kalau lain-lainnya jangan sah. Jadi jangan kecil lah betul. Wajib dah baca nawaitul wudu'a tak sah. Doa kalau tak baca nawaitul wudu'a di akhir. Tak sah doa kau dah. Karena niat kalau seperti ini, niat kau kesengajaan awak untuk mengangkatkan hadas kecil. Itulah. Ketika di mana? Awal basuhan. Nah, wajah. Kau. Sampai bersum kuah dulu. Sampai ke tewa. Jam. Kiri, kanan. Kiri. Kiri, sudah penuh. Nanti kau masuk dulu. Jambang kau masuk ke wajah. Sampai buat dagu. Dagu suka. Kalau bawahnya tak tahu. Bawahnya tak. Tidak sampai ke balik dah. Yang penting skor. Kalau berlebih rancak. Kan ada wajibnya. Itu yang wajib. Dan taruhnya. Musuh muka. Berapa kali bu? Wajib 3 kali bu. Wajib 3 kali atau tidak bu? Ada yang berbeza bu? Sekali yang wajib. Sunnah 3 kali. Lebih dari 3 makruh. Makruh. Ini lebih dari 3 makruh. Jadi dalam agama pun tak kuliah lah kalau lebih mana tau. 3 je. Jangan lebih dari 3. Karena memang dalam agama aku disuruh hemat. Hemat dalam memakai ia kau disuruh. Kalau dia nak lewat, dia nak lewat banyak ia. Sekolah baik kadang-kadang orang. Jo ia sekali, kau bisa berdoa. Sekolah bayang. Jo berdoa dia sekali bisa. Tak mubazir dengan ia. Jadi awak harus hematlah pemakaian air. Kalau dia awak dia awak kalau biar. Cukulah payah akan sampai lain. Payah tu. Dia akan minum setelah payahnya. Kita lanjut. Jadi hadas besar dan hadas kecil. Berdua tadi. Telah membasuh muka, basuh tangan. Mana dulu suap pada tidak? Kalau buat duluan yang tidak daripada suap, asal sudah apa? Adabnya kurang. Buat dahulukan membasuh tangan kita daripada tangan suap. Sah untuk anda. Sah dia anda. Dia sepakat jawabnya apa? Sah atau tidak? Sah. Karena sunat wudu mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Awak dahulukan tangan kiri baru tangan kanan, tidak dapat awak sunat wudu. Sah. Itu namanya tadi sah dan tidak.
Karena beda khilafiyah ada tentang ya, Bob. Sebagian mengajar sah, sebagian ragu baru. Nah, cuma minta nama nekinya. Jadi wudhu sah. Wudhu tangan kiri daripada tangan sebelah. Wudhu sah, tapi tidak dapat sunat wudhu. Karena sunat wudhu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Selanjutnya, menyapu kapalo, apa membasuh kapalo, atau membasuh rambut. Mana betul? Yang menyapu sebahagian kepala, menyapu tidak membasuh. Kalau membasuh itu basah kepala basah dulu. Nah, buat sapu itu kapalo, bukan rambut. Kalau orang nak rambut, tapi sana orang rambut panjang. Nah, kalau rambut yang disapu sudah musuh dia. Selesai juga. Sana rambut panjang, tapi yang disapu itu kepala, sebahagian kepala. Sebagian apa separuh? Nah, pokoknya ada sebagian dari kepala. Kalau di awak Imam Syafi'i kurangnya 3 jari. Sekedar 3 jari. Bagi awak Syafi'i kalau itu yang pakai. Kalau bagi mazhab lain bolehnya. Tapi tidak pakai awak. Sekedar 3 jari. Tapi dan di amalan awak sekedar 3 jari. Pada kurang dan wajibnya. Kalau satu kepala sunat menyapu keseluruhan kepala hukumnya sunnah. Bagian orang ada jawab. Wajib betul. Sudah itu menyapu 2 telinga. Hukumnya wajib atau tidak? Sah salat awak kalau tidak awak basuh telinga awak. Sah. Sah atau tahu? Sah. Kamu sah? Karena menyapu telinga dakwah wajib. Hukumnya sunat. Nah, selanjutnya menyapu membasuh kaki, atau membasuh kaki. Membasuh kaki hingga mata 2 mata kaki. Yang terakhir, kalau dahuluan masuh tangan daripada masuh kepala atau masuh kepala jadi wudhu kau sapu sini dari atas lah, tunggu tangan kaki awak dari atas ke bawah tidak dan tip terus paham itu tu karena adalah sebagian orang sekarang wudhu hanya masuh tangan. Tapi siku dah sampai. Kalau bagi awak, amalan awak wajib basah siku, wajib basah siku. Kalau orang itu amalannya lupa. Kalau amalan awak apa? Kayak wajib basah siku. Itu dalam wudhu. Kemudian syarat salat selanjutnya lah suci badan awak. Suci pakaian awak. Di pakaian banyak orang telidor. Di mana letak telidornya yang pertama setelah dipakainya ke WC, hanya bawa jauh. Kadang tapalan tiang di WC. Yang di bawah itu semayang. Mungkin salah kau mencegah diri dan mau kain tidak bersih. Budua ialah betul, tapi kain tidak bersih. Nan lebih parah lagi, nan sering dilupakan orang. Kalau gak kasar, minta maaf ya bu. Celana dalam. Ikut sering dilupakan orang. Dah berganti celana dalam. Nan di luar lagi rapi kok. Nan di dalam dah tu. Dah bereka. Ikut aja banyak kilap dah. Nan diganti yang jualnya. Kau tak jadi ke bu?
Nah, lupa di dalam tu. Mandi semada. Dah ada setitik bagai tinggal tu. Nah, kan pakaiannya itu lah bernajis, bukan kumar, tapi bernajislah laki najis di situ. Maka pakaian itu tidak boleh untuk salat ledo. Banyak orang yang lupa dan banyak orang yang lalai tentang iko. Nah, kalau lain bahasa Ambo sedikit maaf ya, Bo. Nah, kau banyak orang yang lalai dan banyak orang lupa. Nak jadi orang lupa. Nanti perhatian lah. Baju luar. Nanti luar. Nanti dalam acuk tu. Ba'a kasah salat awak. Ba'a katerimo salat awak. Kalau pakaian awak bernajis. Itu najis bukan kotor ya, Bo. Beda najis dengan kotor berbeda. Kalau kotor kok kumuh awak. Kumuh kok ada dari suci. Contohnya awak sudah makan terserak minyak di baju awak, kumuh baju awak. Bernajis baju awak? Tidak. Jadi berbeda antara kumuh dengan najis. Itu harus jadi perhatian bagi awak terkait ibadah. Kasumbayang awak lihat mana pakaian awak dulu. Perhatikan mana pakaian awak dulu. Kadang awak jago lalok. Lah jago lalok kain nak tukar. Kadang termimpi-mimpi awak semalam. Apa bawa itu mayang? Tahakat pengana awak semalam. Nah, bawa sesumbang. Bawa sembahyang. Nah, kisah ruang sebelum tukar. Ada cik tu tak nan laki yang sebenarnya nan cik tu banyak. Dan banyak mana kali nan cik tu. Nah, tu maka harus berhati-hati dalam pakaian. Makanya suci badan, suci pakaian awak. Dan mikawah panen salat kirana salat awak tak terima tu. Kerana pakaian awak dah suci. Nah, suci badan, pakaian suci lo tampik awak sembahyang. Jadi suci ketiga, ada badan, ada yang dipakai, ada tampik wak sembahyang koi oleh suci. Lain nak salat wak jati najis doh. Bisa wak candi, bisa wak perhatian, bisa wak bau ni. Jadi warna no, jadi bau no, paling dak. Tukar marasuin yang tidak demo. Tu harus betul sembahyang baru bisa diterima sembahyang. Jadi tadi adalah masalah harus apa? Suci. Berdua syaratnya suci ya. Syarat salat suci, pakaian badan, pakaian dan tempat. Kemudian yang selanjutnya menutup aurat, sitrul aurat. Salat itu harus menutup aurat. Kadang ini ada orang sembahyang sarawanya cuma tumpung. Nah, kok kejadian bau? Kejadian mana? Tamu kela do. Ibu balik dari ko. Ambo kan 3 ada salah. Jadi ada orang sembahyang ya. Tapi Sarawak itu kita biasa tidak. Coba tak buahnya, mau sampaian. Opa, aurat apa nampak? Tak sah salat awak. Di Sarawak ni ada. Dek orang enyor. Tapi nya tak lama semayangnya. Pai isinya le. Antah pemandu nya tak gua tak. Tapi apa mana gua tak boleh berabi isinya lo. Kalau mana gua di dalam ni kan tak boleh. Turun baru dan salah orang tak boleh tak gua di dalam itu. Tapi dia siap awak kanyau. Kau mana gua? Tapi dia orang tu antah ko ilmu yang nak ada tak bah. Nak diulangnya salatnya dah. Antah ko dia malunya tak bah. Nyatu tu. Itu nyatu. Zaman kini banyak orang sembahyang saya. Pada kain ada rahasia. Kadang ada orang di tempat orang tu. Pakai ada lah dia giang di sarwang kan no.
Nah, indah ditukarnya dah malah diletaknya balik. Antara orang juga, manusia memakai penyum salah tak apa, padahal kisah Rasulullah itu rahsia tu. Tidak ampuh memakai hanya diletaknya balik. Dan dia orang yang tahu kalau kain ini tak rahsia. Ini sembahyang semua tu. Tak apalah nak kurang begini. Dah ditunjukkan. Kalau ditunjukkan kain tanda menyuruh mangkal. Dan ini kan tidak ada letaknya dia. Nah. Kemudian bagi ibu untuk jadi ibu ya aurat di antara yang termasuk aurat kumah. Bagi ibu dan sembahyang nanti lakukannya cikoa. Lah tapi ikut nampak mau sampaikan kalau sembahyang itu tidak sah. Karena pokok adalah aurat itu. Tahu Bu. Makanya kalau pakai telakuan yang pakai itu nanti ikutnya. Jangan sengaja ulang perkataan. Karena itu memang aurat. Karena wajah itu kan dia tidak sikuah. Kalau ke bawahnya aurat. Kalau sembahyang aurat kan nampak? Tidak sah salat. Kok banyak terjadi yo? Kalau namanya Yo. Jadi jawab ingin salat diterima tutup aurat tidak aurat. Ya aurat pun nak badan sini dong. Maksud ko aurat. Rambut aurat. Jadi yang boleh nampak tu kan wajah. Dan wajah ko dan wajib bahawa ketika wudhu. Dari situ sampai ke mana? Sampai ke mana? Bawah ko? Aurat. Ya Bu? Kalian nak bagi ibu kita dulu. Dia banyak salah dasar Bu. Kau syariat saya buat ngaji gitu. Ada ngaji yang lain nanti. Kau tu banyak marah. Kamu dah tahu. Dia pun dah tahu. Jadi itu menutup aurat. Kau kajian dan syariat saja. Hari selanjutnya Allah ditutup aurat awak sempurna ya Bu. Sempurna menutup aurat kau. Kalau laki-laki pakai singlet saja sembahyang pakai singlet saja. Tidak sah men tak begitu. Kamu kan katanya pakai singlet saja sembahyang singlet sah. Apa kalau kalau pakai singlet ya? Kayak sebenarnya dong. Yang jangan kita satu tuh pusingnya sampai lo tuh itu namanya tiang lah. Lain pakai kisarong, lain tertutup, tidak pakai baju letih juga. Sembahyangnya tetap sah. Kalau pakai singlet sah. Itu menutup aurat laki-laki pusing sampai lutut. Kalau perempuan selain wajah dan kedua telapak tangan. Kalau sembahyang tu, yo dalaman ke sarung ke bawah. Begitu. Ketika awak sujud itu, jangan larinya ketih. Nampak tapak kiwa. Nah, kalau nampak tapak kiwa, terbuka aurat. Karena termasuk tapak kaki kau aurat keluar buah kayak kau semau. Dah baru. Kayak kau semau kan nampak aurat. Makanya kalau pakai sarung bagi perempuan ibu dalaman sarung itu. Supaya dia nampak aurat awak ketika sujud. Kalau nampak tapak kaki awak, ulanglah sembahyang awak.
Kemudian ada nah menutup aurat. Syarat selanjutnya berdiri di tempat yang suci lahnya apa? Tahu dengan masuk waktu. Masuk waktu dulu. Ilmu dengan masuk waktu. Dah tahu waktu itu ialah masuk. Dan salat zuhur wa ini salih loh. Itu dah salah. Nah, atau subuh orang azan. Kadang ada orang subuh azan, subuh azan nama salat lain. Kira orang azan yang baik. Kan ada azan orang sebelum subuh. Nah, ada sebagian tempat orang 2 kali azan. Azan masuk waktu, azan sambil subuh, menjagoan orang lalau. Awak langsung masuk sembahyang. Dan celiat jam dah. Tidak sah salat. Harus tahu ilmu atau waktu masuk salat dan tahu sampai atau waktu yang dilarang salat waktu itu. Mantranya sudah salat subuh, tidak ada sunat terus. Sampai salat isyraq. Syuruk. Sampai waktu syuruk ke isyraq. Itu tidak ada salat.